Peter, these are the years when a man changes into the man he's going to become. Hello everyone, how are you? I'm good, thank you. Why'd you do that? I was trying to see if you have the tingle thing. Semua orang selalu berdebat siapa Spider-Man terbaik, tapi orang-orang juga lupa kalau tiap individual punya preferensi masing-masing. Dan bagi gue sendiri, versi terfavorit adalah yang diperankan oleh Andrew Garfield. You know, in the future, if you're gonna steal cars, don't dress like a car. Bukan karena pengen beda dari yang lain, I'm stronger. I'm smarter. I'm better. bukan karena watak Spider-Man-nya lebih lekat ke komik, bukan juga karena Andrew-nya sendiri, dan tentunya bukan karena salah satu scene di No Way Home yang mana kita semua tahu membuat The Amazing Spider-Man yang sebelumnya diludahin para penggemar Spidey sekarang mendadak menjadi favorit banyak orang, yang mana bagi gue sendiri scene tersebut sama sekali tidak memiliki impact sebagai penggemar The Amazing Spider-Man garis keras. Are you okay? No. Oke, sekarang mari kita buang hal tadi jauh-jauh karena bukan topik pokok yang mau kita bahas. Karena yang ingin kita fokuskan adalah Jack, climb now. I can't. Yes, you can. sebagai penggemar The Amazing Spider-Man, gue harus mengakui duologi The Amazing Spider-Man ampas. Ya, kalau kalian nganggap The Amazing Spider-Man film Spider-Man yang bagus, 8 of 10, bahkan 10 of 10, maka kalian karbit. Gue sendiri selalu nganggap The Amazing Spider-Man bak sebuah musik yang semua orang tahu, tapi cuma di bagian ref atau bridge-nya doang. Sementara sisanya ya bisa diacuhkan lah. Mempertaruhkan hampir semua isi lagunya hanya untuk sebuah momen hype yang begitu nyaman di telinga, sampai-sampai dibilang lagu bagus. Ini yang bakal gue bilang kalau gue ngejiplak esai yang bertebaran di internet. Karena bagi gue hal ini hanya berlaku di The Amazing Spider-Man kedua. Karena film pertama daripada musik hit musiman lebih ke arah kue lebaran yang bentuknya gagal karena banyak tangan tapi rasanya tetap enak. The Amazing Spider-Man mungkin tidak punya sinematografi dan pewarnaan yang memukau seperti halnya Spider-Man Sam Raimi. Pacing dan skripnya memang nggak serapi Sam Raimi. Cerita The Amazing Spider-Man juga tidak seampas trilogi Tom Holland. Oke. Yang The Amazing Spider-Man miliki adalah Peter, come back here, please. emosi remaja. Mari kita garis bawahi, Peter versi Andrew tidak menjadi Spider-Man sampai melewati pertengahan film. Karena sebelum hal itu terjadi, dia hanyalah seorang vigilante penuh amarah. So, we start with the elephant in the room. Peter Parker versi Andrew bukan Peter yang super nerdy sebagaimana Tobey dan Tom. You go. Who does this to you? Please go to sleep, Aunt May. Please tell me. Aunt May, please, please, please go to sleep. I coming to bed, honey. Yes, dear. Peter versi Andrew adalah tipikal anak outcast yang ngerasa tidak terlalu cocok dengan teman-teman di sekitarnya, terutama karena tumbuh dan besar ditelantarkan oleh orang tua kandungnya sendiri. Namun, dia juga tidak berada di urutan paling bawah hierarki. Tipikal anak yang tidak menonjol, sedikit nerdy dan canggung tapi tidak creepy baku ibu. Yang gua rasa banyak orang bisa relate karena menjadi biasa saja adalah jalan hidup kebanyakan orang. Dan karakterisasi seperti ini yang ngebuat gua kalau ditanya siapa Peter Parker terbaik, versi Andrew adalah jawabannya. Sebab dia benar-benar menggambarkan versi remaja yang punya emosi meluap-luap, menganggap enteng omongan orang tua, merasa paling benar dan menggunakan kekerasan sebagai solusi. Dia menjadi Spider-Man bukan karena perkataan Uncle Ben. You loved him. And he loved you. He never doubted the man you'd grow into. How you were meant for great things. Bukan juga karena ingin berada di antara para pahlawan yang lain. Akan tetapi dia menjadi Spider-Man melalui proses pendewasaan diri. Beralih dari remaja penuh ego menjadi seorang pahlawan yang mengedepankan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Put it on. There you go. That's it. That's it, buddy. That's it. Okay, now climb. No! Di pertengahan film kita dipertontonkan bagaimana Peter menjadi maniak bertopeng mencari pembunuh pamannya dengan mengancam dan candaan yang lebih ke arah bulian. Menganggap segala yang dia lakukan benar dan untuk kebaikan khalayak ramai. Sementara kenyataannya ya dia hanya bertindak berdasarkan rasa dendam dan sama sekali bukan untuk the greater good, melainkan kepuasan seorang diri sebagaimana perkataan Captain Stacy.
This guy wears a mask like an outlaw. He's hunting down a bunch of criminals that all look the same, like he's got some sort of personal vendetta. But he's not protecting innocent people, Mr. Parker. Let's get some air, Peter. Oleh karena itu, scene ini menjadi adegan pertama di mana Peter nggak nangkap atau ngejar kriminal, dia hanya ngulurkan tangan, memberikan dorongan agar si anak bisa meraih tangannya dan selamat dari maut. Who are you? Spider-Man. Melihat seorang anak yang kembali ke pelukan ayahnya ngebuat Peter teringat pada sosok Uncle Ben dan ayahnya sendiri. Sebuah momen yang mungkin nggak lagi bisa Peter rasakan. Peter Parker bukan lagi seorang remaja yang penuh amarah. Hasrat balas dendamnya tergantikan oleh rasa tanggung jawab atas kekuatan barunya serta tanggung jawab atas monster yang sudah ia ciptakan. Well, mungkin sebagian dari kalian akan berargumen kalau scene ini adalah adegan yang lebih bagus. Nah, mari kita rewind ke awal. Semua orang selalu berdebat siapa Spider-Man terbaik, tapi orang-orang juga lupa kalau tiap individual punya preferensi masing-masing. Ya, dan menurut gua pribadi scene ini nggak memiliki impact yang kuat disebabkan perjalanan menuju scene tersebut hanyalah fanservice yang hanya secuil menyinggung gejolak batin Peter. Kalau gua bukan penggemar Spider-Man, maka mulai dari menit ini dan seterusnya isinya sampah. Know your fucking place, trash. Tapi karena gue pribadi penggemar Spider-Man, maka fanservice ini berasa fun dan enjoyable. Dan opini ini keluar dari orang yang udah 12 kali nonton No Way Home. Ya mungkin dibandingkan fanservice komedi di rumah net mungkin bisa dibuat lebih serius dengan Spidey yang memburu salah satu villain dengan amarahnya. Tapi bukan Green Goblin ya, simpan William Dafoe untuk scene ini agar lebih berimpact. You are the one that killed her. Nah, tapi di tengah mukanya dia mungkin bisa dihentikan oleh Tobey dan Andrew. Dan dari sana mereka bisa memberikan nasihat dan lanjut ke part yang untuk membuat alat penyembuh untuk masing-masing villain. Ya, tapi whatever lah ya. Gue juga udah gak berharap banyak sejak kecewa di Endgame. Sekian. Gay.